Cek cek cek, welcome back to another podcast episode bersama gue Andre Jatmiko. Untuk teman-teman yang lagi di masa pandemi ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, menjalankan kegiatannya. Semoga kita berdoa bersama-sama pandemi COVID-19 segera berakhir. Untuk konten kali ini, gue nggak sendirian teman-teman. Gue kebetulan ada teman SD gue yang datang untuk menjadi bintang tamu pada podcast kali ini adalah Aditya Utama. Say hi bro. Halo, gua Adit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat pak. Terakhir kita ketemu 3 minggu yang lalu ya? Ya, 3 minggu yang lalu terakhir ketemu pak. Jadi 3 minggu yang lalu tuh gue sama Adit udah pengen bikin konten podcast ini maksudnya, tapi pas dia datang ke rumah gue jadinya cuma ngobrol-ngobrol doang, off the record. Sekali lagi apa kabar bro? Alhamdulillah sehat pak. Covid ngeganggu gak sih menurut lo? Pekerjaan terutama? Pasti ngeganggu pak. Pasti ngeganggu ya? Iya. Kalau nggak salah ya, lu itu kan di food and beverage ya? Iya, di F&B. F&B ya? Harusnya sih aman Covid. Iya harusnya, tapi kena imbas juga sih. Kena imbas ya beberapa Iya. lah ya. Gue pengen nyamain informasi sedikit nih sama lu. Iya. Kita itu kan dari SD kenal ya. Iya. Gue takut ada info-info banyak nih yang ternyata kita beda. Mm-mm. Lu inget nggak SD? Apakah kita sekelas dari kelas 1 sampai kelas 6 atau enggak sih sebetulnya? Sekelas dong. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, 1 sampai kelas 6. Soalnya kan kalau bicara SD, gue pernah denger teman-teman gue kelas 3 dipindah kelas 4 dipindah kelas. Gue tuh ingetnya cuma di gambaran kelas 5 atau kelas 6 tuh kita tuh sekelas. Apalagi kelas 6 yang lagi-lagi mau akhir lah ya, mau lulus. Antara 1 sampai kelas 4 SD itu gue lupa-lupa inget, sekelas nggak sih? Seinget gue sih sekelas, tapi karena udah puluhan tahun ya, jadi kayak iya apa enggak sih gitu ya. Tapi akhir-akhir mau lulus SD kan baru ngeh tuh. Baru nggak? Tapi sekelas sih dari kelas 1 Sekelas sampai ya, 6. oke, good. Soalnya kan kelasnya itu doang. Oh iya, gue bahkan ya, lu udah tahu ini pasti lah. Gue bahkan di kelas 6 SD, akhirnya gue tahu, gue punya saudara di situ, si Erin Doing. Iya. Erin Doing Hasan ya. Shout out buat Erin, sepupu gue, yang gue baru tahu ternyata kita sekelas di kelas 5 atau kelas 6 SD. Ternyata gue sama Erin itu sepupuan. Dan di akhir kelas 6 SD, kita ada tugas masak-masak, lo inget? Iya, Tata Boga ya. Tata Boga. Iya. Dan gue itu baru benar-benar satu kelompok sama si Erin. Bikin sayur asem, bikin ayam goreng buat guru. Dan gue juga baru inget ternyata kita saudara di situ. Nah, pas Tata Boga itu gue bingung pak, kalau sekarang ini tujuannya apa gitu. Kita nggak masak, guru nyobain. Oh, ya kan? meme Instagram ya? Iya, gue nggak ada gambar makanan di meja kan ya. Iya. Masak kan bukan kita. Iya, meme IG itu. Kemarin gue juga baru baca ada kalimat, sadar nggak sih lo? Kita lagi SD bikin masak-masak tapi nggak ada mata pelajarannya, tapi guru yang makan itu sebenarnya buat apa? Aneh kan bikin sekarang? Nggak ada negatif thought, tapi ya kayaknya buat guru deh. Itu buat cerita juga sih ya, buat Iya. bisa kita ceritakan di lain hari gitu. Nah, move on dari SD, teman-teman, Adit ini pindah di sekolah SMP yang berbeda dengan gua. Terutama Adit fokus ke umum ya, SMP. Gua ke agak agamis dikit, Madrasah Sanawiyah. Ini gue juga pengen nyamain pendapat. Lu ikut sama gue daftar MTS, inget gak lo? Iya, dan lulus di situ. Lu lulus, gue lulus, tapi gue lanjut di MTS itu. Lu kenapa enggak bro? Gua karena pada saat itu kan SD tuh negeri, pengennya tuh SMP juga dapetnya yang negeri pak. SD kan gue juga negeri. Iya, tapi kan di MTS, lu negeri nggak sih MTS itu? Enggak. Jadi gua ibarat SD udah negeri nih, SMP gua juga pengen negeri, cari yang negeri dulu gitu. Kalau dapet itu ya gua pindah gitu. Walaupun di MTS yang lu kan udah lulus juga sih sebenarnya tesnya. Gue soalnya inget banget di situ juga, kita semobil dari rumah bareng kalau nggak salah, atau ketemuan tes bareng satu kelas tesnya, nilainya keluar bagus. Lu lolos, gue lanjut di MTS itu, lu pindah tiba-tiba ke SMP, deket MTS gue lagi.
nggak jauh beda sih ya. Nggak jauh, cuman beda satu angkot. Lu di Pondok Cabe, SMP gua di Cirende. Iya, SMP lu di Cirende. Aduh, parah. Nah, ada teman kita yang lain yang akrab juga, yang masih ngumpul-ngumpul sampai sekarang, yaitu si Surya. Surya ngikut lu di SMP. Ada cerita nggak di situ? Nah, gua nggak kalau dia di SMP itu juga. Satu SMP sama lu, tapi beda kelas? Beda kelas, karena waktu kelas 1 itu ada sekitar 8 kelas, Pak. Gua di kelas 16, seingat gua dia 18 apa. Iya, shout out buat Surya, sering kumpul-kumpul juga sama Surya. Salah satu teman SD yang berbakat tetapi di SMP kurang ya. Iya, karena game, Pak. Tuh, dari SD ranking tuh ya, ranking 1, 2. Pas udah kenal game, wah, ambles, anjlok dia langsung. Kan bokapnya pas kita ke rumahnya, bokapnya pernah bilang Surya pagi sampai malam di rental. Iya, di RJNet, inget banget gua di Gaplek tuh. Berjam-jam gitu. Lanjut SMA. Gua sebelum lu cerita tentang SMA lu, gue cerita, gue lanjut di tempat yang sama. Dari Madrasah Sanawiyah itu tinggal naik satu tingkat ke Madrasah Aliyahnya, yaitu sama-sama agamis lah juga, di lingkungan muslim lah sekolahnya. Lu ke SMK. Umum lagi lah ya, umum. SMK-nya di mana tuh? SMK-nya di Cipta Karya 2 di Pondok Pinang. Oh, bukannya di Semat ya? SMA Negeri 3 lu? Enggak, dulu tuh niatnya kan pengen negeri juga nih. SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Niatnya tuh di SMK 57 daerah mana situ ya? Senayan sana lagi dah. Tapi dapat info dari saudara tuh telat. Misalnya tanggal 20 terakhir, pas tanggal 21 atau 22-nya gue baru kesana. Akhirnya yaudah nggak diterima situ. Akhirnya cari yang swasta, karena negeri pada saat itu udah habis. Seingat gue SMK 30, SMK 57 negeri itu dua-duanya favorit, dan dua-duanya nggak dapet. Akhirnya yaudah cari yang swasta. Apa tadi namanya? SMK Cipta Karya. Cipta Karya swasta. Tata Boga deh kalau nggak salah. Perhotelan. Oh, perhotelan. Sorry. Dari perhotelan kerja F&B. Iya. Nyambung nggak sih? Nyambung sih. Masih ada sangkut pautnya sama dunia ini juga sih. Kalau lu SMK-nya perhotelan, lu pernah nggak sih punya cita-cita pengen punya hotel sendiri? Biasanya kalau orang yang perhotelan pengen punya hotel sendiri. Enggak. Karena pada saat itu gue tuh dulu nonton apa ya? Waktu SMP itu Ales Cuisine di Indosiar. Lomba masak nih, lomba chef itu. Jadi gue pengennya tuh pada saat itu chef gitu. Kayaknya gimana, gaji gede kan, lebih ini gitu. Nggak kepikiran pengen punya hotel gitu. Soalnya gue korban film sih. Beberapa film, ada salah satu adegan dia kuliah tata boga, kuliah perhotelan, dan juga tapi di akhir film dia bikin hotel sendiri, pakai uang keluarga yang seadanya, bikin di pinggir pantai, cuma 3 lantai atau 4 lantai, tapi itu milik sendiri. Gua ngeliat itu sukses banget sih, kayak gitu. Move on lagi, ternyata ada 2 jalur yang berbeda dari gua dan Adit. Lu itu langsung kerja, gua kuliah. Gua kuliah di swasta. Shout out buat Universitas Pamulang yang telah melahirkan Andre Jatmiko. Semoga jadi YouTuber terkenal. Amin. Dan juga Adit tapi langsung kerja di F&B sampai sekarang, cuman beda-beda tempat. Dan gua 5 tahun kemudian lulus, gua kerja sekarang di dunia marketing. Dan agak berdampak juga sih gara-gara pandemi Covid ini. Semuanya serba dirumahkan, 8 bulan gue dirumahkan, Dit. Gua dong di rumah ini. Enak, tapi kan gue marketing ya. Marketing kan dagang, ketemu orang, jualan. Gue 9 bulan gue jualan lewat Zoom. Tapi kan gaji nggak dipotong, Pak. Enak. Gue jualan lewat Zoom, marketing lewat Zoom. Jadi gue kontak klien, bisa meeting via Zoom gak? Gue kasih linknya, gue siapin ruangan, laptop, pakai background Zoom tuh yang ala-ala gitu. Udah start meeting. Ada sih beberapa deal, alhamdulillah. Seribet itu ya, jadi kalau di work from home meeting. Seribet itu sih. Yang gue rinduin dari sebelum pandemi adalah ketemu klien, ketemu orang, ketemu partner lah, partner kerja untuk dealing, untuk gue nge-propose harga, gue presentasi, salaman, ketemu fisik, makan siang bareng, itu. Atau misalkan gue harus keluar kota, itu yang gue kangenin.
sekalian jalan-jalan keluar kota ya. Sekalian Keluar negeri jalan-jalan. juga kan. Gue kerja marketing aja nih 5 tahun, banyak banget. Enggak, lu nggak termasuk, banyak banget teman-teman gue yang lain. Tiba-tiba reply DM IG atau WhatsApp, enak banget kerjaan lu, keluar negeri mulu atau keluar kota mulu. Udah gue balas. Gue marketing kali, gue dagang di situ. Gue nggak ngerasa itu jalan-jalan, gue nggak mau itu dibilang jalan-jalan, gue bilang ke mereka. Gue nggak bilang itu karena kan gue tahu emang lu kerja, emang Iya, emang kerja. begitu kan. Emang kerja. Terakhir Januari kemarin 2020 gue ke Pineng, Pineng Malaysia, itu juga kerja, ribet banget. Harus berangkat lebih awal 1 hari biar bisa jalan-jalan. Jadi ada spare waktu buat. Ada, gitu iya ya? gue spare waktu, jadi inisiatif sendiri. Makanya nih gue udah nikah, pengen punya cita-cita. Ya kalau ada bonus, kalau ada rezeki sama istri sama anak nanti jalan-jalan mungkin ke tempat yang sama kayak gue pernah datangin Singapura, Thailand, Malaysia, tapi dalam tanda kutip itu jalan-jalan. Nggak konteksnya kerja gitu ya. Iya. Jadi lebih menikmati perjalanan gitu ya. Nah pertanyaan kedua adalah, lu sama traveling tuh gimana sih? Gue denger lu prefer banget naik bis ya? Ceritain tuh masalah bis lu itu. Sebenarnya kan kalau gue seneng jalan-jalan itu sekalian naik alat transportasi pak. Entah Iya. itu darat, apa bis, apa kereta, apa itu udara, pesawat. Kalau kapal laut belum pernah sih dan nggak suka sih kayaknya. Kalau lebih prefer ke bis itu karena apa ya? Lebih murah. Yang pertama pasti waktu tempuh itu lebih lama juga. Tapi lebih senang aja karena lewat jalur darat itu bisa lihat pemandangan kanan kiri kan. Iya. Dan kita pernah debat masalah itu. Gue kan prefer kereta. Emang kita pernah debat ini ya? Iya, nggak debat banget sih, cuman lu nanya gue prefer apa, gue bilang gue kereta lah, Dit. Maksudnya lebih aman, waktunya udah pas. Kalau 8 jam di booking, 8 jam pasti sampai. Kan kalau bisa belum tentu, ya nggak sih? Iya, kadang bisa cepat, kadang bisa ngaret juga. Dan juga gue takut dalam tanda kutip ya kecelakaan gitu, dalam tanda kutip yang gue nggak mau, yang gue nggak inginkan. Itu gue ngeri banget sama bis. Sebenarnya semua alat transportasi ada resikonya juga Iya. sih pak. Lu pernah ngajak gue, lu inget nggak? Yang mana? Ke kosan Fahmi. Shout out buat Fahmi. Oh iya, kita punya temen juga ya. Si Ke Pak. Semarang, Dre, nengokin si Fahmi yuk. Fahmi tiba-tiba dari Jakarta dipindahin kerjanya ke Semarang. Berangkat naik bis. Waduh, naik bis lagi, gue kan orang anak kereta. Berangkat dari Ciputat, itu malam-malam jam 2, jam 3 kagak bisa tidur. Gue nyalipnya kayak aduh parah nyalipnya parah. Bis itu ibaratnya ngeblong, dia ngebut kan kanan kiri gitu. Iya. Lu nggak bisa tidur gara-gara itu. Gue nggak bisa tidur, 1 gara-gara itu, 2 gara-gara sempit. Lu samping gue. Itu karena mereka kan kelasnya yang VIP, yang Iya. punya itu beda mes. Nah yang lu rasain masalah kecepatannya bis apa biasa aja apa gimana? Sebenarnya suka yang cepet gitu sih. Apalagi ada sekarang tol Trans Jawa tuh, kayak Jakarta Solo aja, yang dulu masih Pantura bisa mudik bisa berhari-hari kan bisa. Sekarang Jakarta Solo aja udah 8 jam. Sakit, berarti kan tuh ngejar waktu banget Iya, gitu. gue tahu ngejar waktu. Tapi lu pernah nggak ngerasa takut gitu? Enggak sih, Nggak sama si sopir. Lu kan naruhin nasib lu sama sopir. nyawa gitu ya. Nyawa, penumpang. nasib. Takut sih ada, tapi karena emang awal suka sama yang cepet-cepet gitu ya, ngebut-ngebut gitu ya seneng sih. Sebenarnya juga kalau mau traveling gitu atau ada keperluan, tergantung proporsinya di mana nih. Kalau gue butuh waktu yang cepet, pesawat pasti. Iya. Jakarta Jogja ibarat sejam lebih. Iya. Terus kalau gue nggak terlalu buru-buru, tapi masih dibutuhin ada waktu, kereta. Oke. Yang udah pasti waktu tepat. Tapi biasanya kalau gue jalan-jalan kan nggak buru-buru dong, ada spare waktu. Gue berangkat jam segini, ntar nyampe sana mau jam berapa kek, ya gue pilih bis karena low Nikmatin. cost. Ya kedua ya lebih deket aja sih naiknya kalau dari rumah kan. Lu 8 bulan ini pandemi terakhir ngebis gitu kapan? Terakhir itu Bulan apa? Sebulanan yang lalu sih. Sebulanan yang lalu tuh kan, teman-teman nih orang demen banget sama bis. Bulan lalu lu naik bis mana? Jarak deket aja sih pak, ke Bandung doang. Ke Bandung kan? Mhm. Kemana tuh?
Enggak, maksudnya kerja, jalan-jalan atau ke saudara? Itu pas lagi cuti, lagi main aja Pak ke rumah temen. Rumah temen ya? Di Bandung kan temen ya lumayan ada banyak juga, saudara juga ada sih. Kan ke Bandung bisa travel yang elep yang 12 kursi itu. Nah, gue jelasin dulu nih, kenapa gue suka naik bis. Karena kalau ibarat gue jalan traveling apa ke misal Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun ke Bandung yang deket, kalau naik mobil pribadi itu bisa sih sebenarnya, tapi buat gue tuh terlalu risih, terlalu sumpek. Karena tempatnya space-nya kecil kan mobil itu. Kalau pesawat apa kereta apa bis kan ruang lingkupnya besar, jadi gua bisa selonjoran, bisa ruang geraknya ini, makanya lebih ini. Mungkin yang lu maksud itu kalau gue tuh suka yang big bus. Kangen gak sih lo sama keadaan normal? Kangen banget apa? Bosan pakai maskeran, pakai hand sanitizer, ribet cek suhu dulu. Apalagi kalau kereta sekarang rapid, pesawat juga. Ada tetangga atau teman, sahabat, orang terdekat, orang yang disayang ada info masalah COVID yang terkena gitu? Iya, yang terkena. Alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Aman. Gue ada dari keluarga istri. Keluarga istri ada kakak sepupu. Itu tinggal di luar negeri dan di sana kena COVID, suami istri lah gitu. Jadi dia kakak sepupunya atau bulenya itu, si bulenya itu sama suaminya sama kedua anaknya positif COVID. Itu yang gue takutin, sebuah informasi yang kita dengar dari orang dekat. Awal-awal bulan Maret April kan masalah COVID, orang kita nggak kenal. Iya, belum. Yang disebut namanya kita nggak tahu. Terus ada Mei, ada Juni, tiba-tiba deket, tiba-tiba di Pamulang ada yang COVID. Udah mulai masuk ke sini nih. Sudah mulai masuk ke Tangerang Selatan, tapi dalam tanda kutip belum kenal. Cuman ada sirine, ada berita dari Tangerang Selatan info di Instagram. Nah, tapi makin kesini udah mulai gue denger keluarga dekat. Salah satunya tadi tuh kakak sepupunya atau bulenya istri gue. Lagi pandemi jalan-jalan oke nggak sih? Sekarang kan udah new normal nih. Udah ada pelonggaran sedikit dah dari pemerintah. Jadi ya kalau berbulan-bulan buat gua yang seneng jalan-jalan itu 8 bulan nggak kemana-mana kayak tersiksa banget gitu ya. Iya. Ya butuh refreshing juga tapi juga jangan sampai se-RT atau sebus. Maksudnya private jalan-jalan lah sama keluarga yang disayang. Kalau mau kayak ada teman kerja ke Jogja sama pacara gitu. Ya bertiga, berempat. Di dalam mobil aman, nyaman, maskeran, anti sanitizer, nyewa hotel juga dibersihin. Semuanya maksudnya sampai dilap-lapin, padahal dari hotel bersih tapi dia masih double check dan lain-lain. Dan nggak ketemu orang-orang kecuali dia berempat foto-foto, ngobrol-ngobrol. Jadi dia bikin lingkaran sendirilah dari yang lain. Jadi meskipun tempatnya di luar kota tapi mereka berempat ya satu kesatuan yang nggak mau berhubungan dengan orang lain. Bukan tiba-tiba berangkat CRT ke pantai atau ke puncak atau ke Anyer, pulang-pulang kena COVID. Gue sih setuju aja. Kalau lu setuju karena bosen lah ya atau? Iya, bosen Pak. Iya, gue setuju aja tapi kayak gitu. Gue lebih nyontoh kayak teman gue atau misalkan ya swab test. Misalkan kayak teman gue juga ada satu lagi bikin IG stories tiba-tiba di Bali. Belum lama, 1 bulan yang lalu. Ya dia swab test, jadi cuma berdua, nyewa villa di Bali berdua bertiga sama pasangannya, pulang lagi. Gue juga lihat siapa yang ngomong ya, influencer Gopar Hilman deh kalau nggak salah bilang Bali nggak ada turis tuh kayak Anyer. Sepi banget ya. Padahal sekelas Bali loh Pak. Bali yang nggak bisa ngalahin Hawaii aja bisa sesepi itu gitu. Bali tanpa turis hanya sekelas Anyer atau pantai-pantai pada umumnya. Oke, bro, lu finishing atau last update? Ada rencana kemana 2021? Traveling. Bebas apa nanti project traveling rencana? Traveling pengennya sih ya grup kita itu Pak tuh kan Jawa Barat, khususnya Jakarta kan udah semua, Jawa Barat udah, Jawa Tengah udah, pengen sih ke Jawa Timur, kok nggak ya ke Bali. Grup kita aja ya itu ya. Gue pengen banget 2021 nempatin janji gue ke
bini ke istri gue, karena kemarin pas nikah Agustus kita baru nikah dan gue janji honeymoon di mana? di Bali. Di Bali. Ya gue pengen kalau pandemi berakhir atau suasananya udah bagus, aman, bini juga lagi hamil, ya semoga nanti bisa ke Bali bertiga. Yang tadinya niatnya berdua jadi bertiga lah kayak gitu. Hamil udah berapa bulan Pak? Jalan 5. Jalan 5 ya? Pernikahan 4 bulan lebih. Ya dalam tanda kutip perhitungan mensnya ya. Jadi bukan berarti banyak banget ini juga orang salah kaprah tentang hamil di luar nikah lah dan lain-lain. Pokoknya udah jalan 5 bulan. Bini gue tuh sama gue kerennya adalah dia tanggal 15 Agustus sebelum 1 hari sebelum akad mensnya habis. Pas dia mandi wajib. 15 Agustus dia mandi wajib. 16 akad boom gacor kan gue. Langsung tuh ya. Langsung alhamdulillah kayak gitu. Ada update lagi nggak lu? Update apa ya? Apa project? Belum kepikiran banyak sih Pak, karena lagi apa ya? Gue sekarang lagi ada di mana kayaknya males mikir buat ke depannya gitu. Lagi besok kan, wah ntar begini ntar begini, lagi nggak pengen lagi ya jalan aja lah gitu. Ada pesan-pesan untuk pendengar gue? Pesan apa ya? Kesan dan pesan? Ya kalau lagi masa pandemi gini ya kita taatin protokol kesehatan aja lah, pakai masker, hand sanitizer gitu aja sih. Kalau lagi masa pandemi gini. Lu Apa? ini masih gue record nih. Lu pendapat lu tentang masalah Habib Rizik kemarin gimana sih? Iya, sebenarnya dia gimana ya? Kayak dibenci atau gimana ya? Ada yang benci dia, ada yang support dia. Jadi bingung juga kita mau nempatin posisi di mana gitu ya. Di satu sisi dia dibilangnya apa ya, cucu Nabi itu ya. Iya. Di satu sisi begitu, nggak bisa ngomong sih, ini pendapat pribadi aja gitu. Jadi gue sendiri pun bingung gimana ininya nih. Apalagi kan udah dipanggil polisi itu ya. Ya per hari ini dia per hari jadi ini. ada sebutan 12-12. Iya. Oh kirain dia ini borong aja dah dia. Enggak, kan terakhir infonya dia kan 212. Ya, iya. sekarang 12-12. Oh yang dulu itu tuh ya. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Habib Rizik Syihab kok. The best for him lah. Juga thank you Bro Adit udah datang. Oke Pak, siap, sama-sama udah diundang juga Pak ke podcast juga. Next time lah bikin lagi kita podcast ya. Oke, boleh. Siap lah ya. Tinggal Bahas apa kayak cinta. Boleh, dan cinta. Lain-lain. Siap ya, thank you Bro ya. Oke, siap Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Bye everyone.